Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Ibrahim dengan NIM 23592010007. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UAS jaringan syaraf tiruan dengan judul Prediksi Nilai Food Supply Indicator Indonesia menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Latar belakang, mengapa prediksi food supply indicator Indonesia penting? Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan pangan yang cukup, stabil, dan terjangkau sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nasional. Tantangannya yang pertama yaitu fluktuasi produksi pangan. Produksi pangan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim, luas panen, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya perubahan iklim. Perubahan iklim membawa dampak signifikan terhadap produktivitas dan ketersediaan pangan. Selanjutnya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk menuntut ketersediaan pangan yang lebih besar dan berkelanjutan. Yang terakhir, kebutuhan prediksi akurat. Prediksi yang akurat membantu pemerintah dan stakeholder dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Selanjutnya, tujuan dan dataset. Tujuan penelitian ini untuk membangun model prediksi nilai food supply indikator Indonesia menggunakan Artificial Neural Network atau ANN berdasarkan data historis dari FAOStat. Tujuan yang pertama itu memprediksi nilai food indikator Indonesia menggunakan metode ANN. Selanjutnya menganalisis performa model ANN dalam memprediksi nilai berdasarkan data historis FAOStat. Selanjutnya membandingkan nilai aktual dan hasil prediksi untuk mengetahui tingkat akurasi model. Yang terakhir memberikan insight yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari FAOStat atau Food and Agriculture Organization of the United Nations, yaitu basis data statistik pangan dan pertanian terbesar dan terpercaya di dunia. Dataset ini diambil pada periode data 2018 sampai 2023, cakupannya negara Indonesia, sumbernya dari FAOStat, dan jenis datanya Food Supply Indicator. Untuk struktur datasetnya, kolomnya year, deskripsi tahun data, tipe datanya integer. Yang kedua ada food group atau kelompok pangan, tipe datanya kategori, indikator, tipe datanya kategori, dan value, tipe datanya numerik. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis sesuai dengan implementasi pada kode Python menggunakan ANN. Yang pertama, load dataset, yaitu memuat dataset dari FAOStat Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023. Yang kedua, exploratory data analysis atau EDA, melakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi, pola, dan karakteristik dataset. Yang ketiga, one hot encoding, mengubah fitur kategorikal menjadi representasi numerik menggunakan one hot encoding. Yang keempat, standar scalar, menstandarisasi fitur numerik agar memiliki skala yang seragam dengan 0, STD 1. Yang kelima, trend test split 80:20. Membagi data menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Yang keenam, build ANN, membangun arsitektur Artificial Neural Network menggunakan keras TensorFlow. Yang ketujuh, training model, melatih model ANN menggunakan data latih dengan optimasi Adam dan Loss MSE. Yang kedelapan, evaluation, mengevaluasi performa model menggunakan data uji dengan metrik MAE, MSE, RMSE, dan R quadrat score. Selanjutnya ada arsitektur model ANN. Pada slide ini ditampilkan arsitektur Artificial Neural Network atau ANN yang digunakan pada penelitian ini. Model yang digunakan merupakan feed forward
neural network, yaitu jaringan saraf di mana informasi mengalir dari input menuju output tanpa adanya proses umpan balik atau feedback. Sebelum data masuk ke model, dilakukan proses one-hot encoding pada variabel kategorikal yaitu food group dan indikator. Sedangkan variabel year dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Hasil preprocessing tersebut kemudian menjadi input bagi model NN. Model ANN yang digunakan terdiri dari satu input layer, tiga hidden layer, dan satu output layer. Hidden layer pertama memiliki 64 neuron, hidden layer kedua memiliki 32 neuron, dan hidden layer ketiga memiliki 16 neuron. Pada ketiga hidden layer tersebut digunakan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit yang berfungsi membantu model mempelajari hubungan non-linear antar data. Sedangkan output layer terdiri dari satu neuron dengan fungsi aktivasi linear karena penelitian ini merupakan kasus regresi, yaitu memprediksi nilai numerik pada kolom value. Selanjutnya, tabel di sebelah kanan menunjukkan konfigurasi setiap layer pada model. Input layer menerima seluruh fitur hasil preprocessing. Hidden layer menggunakan fungsi aktivasi ReLU, sedangkan output layer menggunakan fungsi linear sehingga model dapat menghasilkan nilai prediksi berupa angka kontinu. Arsitektur ini dipilih karena Artificial Neural Network atau ANN mampu mempelajari pola hubungan yang kompleks antara variabel year, food group, dan indikator terhadap nilai food supply indicator. Dengan tiga hidden layer, model diharapkan mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan model yang lebih sederhana. Selanjutnya, training model. Pada tahap ini dilakukan proses pelatihan atau training model artificial neural network menggunakan data yang telah melalui proses preprocessing. Tujuan dari proses training adalah supaya model mampu mempelajari hubungan antara variabel year, food group, dan indikator terhadap nilai value sebagai target prediksi. Untuk yang konfigurasi training, pada penelitian ini digunakan beberapa parameter training yang sesuai dengan implementasi pada Python. Optimizer yang digunakan adalah Adam karena mampu mempercepat proses konvergensi dan banyak digunakan pada model deep learning. Fungsi loss yang digunakan adalah mean squared error atau MSE karena penelitian ini merupakan kasus regresi. Model dilatih sebanyak 100 epoch dengan batch size 16. Selain itu, digunakan teknik early stopping dengan nilai pasien 15, sehingga apabila nilai validation loss tidak mengalami perbaikan selama 15 epoch berturut-turut, maka proses pelatihan akan dihentikan secara otomatis. Selanjutnya, alur training model. Tahapan training dimulai dengan memasukkan data latih yang telah di preprocessing ke dalam model. Selanjutnya, dilakukan proses forward propagation, yaitu data diproses dari input layer menuju output layer sehingga menghasilkan nilai prediksi. Setelah itu, sistem menghitung nilai kesalahan menggunakan fungsi mean squared error. Error tersebut kemudian digunakan dalam proses backpropagation untuk memperbarui bobot pada setiap neuron menggunakan optimizer Adam. Tujuan ini dilakukan berulang hingga seluruh epoch selesai atau hingga early stopping aktif. Selanjutnya, tujuan training. Tujuan utama training adalah agar model dapat mengenali pola hubungan antara fitur input dengan nilai target sehingga mampu menghasilkan prediksi yang akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, hasil evaluasi model. Setelah proses training selesai, kemudian model diuji menggunakan data testing untuk mengetahui performa prediksi yang dihasilkan. Pada penelitian ini digunakan 4 metrik evaluasi, yaitu mean absolute error atau MAE, mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, serta R square atau koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai MAE sebesar 31,544.
yang menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Selanjutnya nilai MSE sebesar 22.272.272.7.257. Kemudian dan RMS-nya sebesar 447.673 itu menunjukkan besarnya kesalahan prediksi dalam model kuadrat dan satuan asli data. Sementara itu model R memperoleh R square R square sebesar 0,9812 atau sekitar 98,12%, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir seluruh variasi data pada dataset pengujian. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Artificial Neural Network memiliki performa prediksi yang sangat baik pada dataset Faustat Indonesia. Selanjutnya, visualisasi hasil prediksi. Pada slide ini ditampilkan visualisasi hasil prediksi yang dihasilkan oleh model Artificial Neural Network. Grafik pertama menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Terlihat bahwa sebagian besar titik mengikuti pola yang sama, sehingga menunjukkan bahwa model mampu mempelajari hubungan antar variabel dengan cukup baik. Walaupun masih terdapat beberapa titik-titik yang menyimpang, secara keseluruhan pola prediksi masih mendekati pola data aktual. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi sebelumnya yang menunjukkan nilai R-score sebesar 0,9812, sehingga dapat dikatakan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik terhadap data yang diinginkan. Selanjutnya ada analisis per food group. Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa model ANN berhasil mempelajari hubungan antara variabel year, food group, dan indikator terhadap nilai food supply processor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik, dibuktikan dengan nilai R-score sebesar 98,12%. Selain itu, visualisasi antara nilai aktual dan nilai prediksi memperlihatkan bahwa sebagian besar hasil prediksi yang mengikuti pola data sebenarnya. Dengan demikian, model ANN yang dibangun pada penelitian ini dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memprediksi nilai indikator pangan berdasarkan data Faustat Indonesia. Namun demikian, performa model masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan jumlah data, memperluas periode pengamatan, maupun menggunakan variabel tambahan agar hasil prediksi menjadi semakin akurat. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan model Artificial Neural Network, diperoleh kesimpulan utama serta rekomendasi untuk pengembangan dan implementasi lebih lanjut. Kesimpulannya, yang pertama, model ANN mampu memprediksi food supply indicator value dengan tingkat akurasi yang sangat baik dan stabil. Model memperoleh R-score sebesar 98,12% yang menunjukkan kemampuan generalisasi model sangat tinggi. Yang ketiga, sebaran titik prediksi mendekati garis ideal serta pola tren nilai prediksi konsisten mengikuti nilai aktual dari tahun 2018 hingga 2023. Yang keempat, seluruh kategori food group memiliki performa sangat baik dengan R-score lebih besar dari 0,97, dengan kategori meat dan cereal sebagai yang tertinggi. Yang kelima, terakhir, model ANN terbukti efektif dalam menangkap pola hubungan kompleks antara year, food group, dan indikator terhadap value. Untuk rekomendasi, yang pertama ada penambahan data dan variabel. Menambahkan data pada tahun-tahun terbaru serta mempertimbangkan variabel eksternal lain seperti GDP, inflasi, populasi, dan kebijakan pangan untuk meningkatkan performa model.
Yang kedua, peningkatan model. Menguji arsitektur ANN lain, misal menambah jumlah layer atau neuron, serta membandingkan dengan model lain seperti Random Forest, XGBoost atau LSTM. Yang ketiga ada validasi eksternal. Melakukan validasi menggunakan data dari negara lain atau data regional untuk menguji kemampuan generalisasi model secara lebih luas. Yang keempat, mengembangkan sistem prediksi berbasis ANN menjadi aplikasi dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang ketahanan pangan. Yang terakhir, pemantauan berkala. Melakukan pembaruan model secara berkala seiring bertambahnya data baru agar akurasi prediksi tetap terjaga dan relevan. Sekian dari saya. Penjelasannya mungkin saya akan langsung memperlihatkan codingannya. Ini untuk codingan-codingan Python yang tadi kita bahas. Ini hasilnya, ini untuk visualisasinya, ini trap processingnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.